Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Bagi ibu sebelumnya, perkenalkan saya Nadia. Saya merupakan mahasiswa akhir yang mana saya sedang menjalani PTN dan sedang membuat skripsi. Nadia kesini tadi dengan apa? Saya kesini dengan kakak itu sendiri. Baik, dalam perjalanannya tadi. Sedikit nanti kenal. Sebelumnya Nadia sudah pernah melaksanakan konseling. Dan Nadia udah tahu apa itu konseling. Kalau begitu ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi konseling itu merupakan pertemuan tatap muka antara dua orang, yaitu antara konselor dan konseli. Yang mana di sini ibu adalah konselornya dan Nadia adalah konselornya. Di sini kita akan membahas hal-hal yang mengganggu pikiran Nadia, dan harapannya Nadia nanti dapat terbuka dalam menceritakannya dan secara sukarela, dan apapun yang Nadia bicarakan nanti itu tidak akan ibu sebarkan kepada siapapun kecuali Nadia yang memberikan izinnya. Baik, sampai di sana apakah bisa dipahami? Oke Nadia, dari skala 1 sampai 10 berapa besar hal yang Nadia rasakan di luar sekarang ini? Dibilang angka 8 itu. Baik, terima kasih Nadia sudah menyampaikan skala yang Nadia rasakan. Sebenarnya itu wajar, karena yang Nadia hadapi sekarang itu memang dua hal besar sekaligus. Jadi saya di sini mau dengar dulu apa yang Nadia rasakan, tidak perlu terburu-buru, dengan pelan saja untuk menceritakannya. Kita coba relax terlebih dahulu sebentar ya, dan ikuti saya. Mungkin bisa Nadia ikuti kata-kata saya untuk tarik nafas terlebih dahulu. Tahan sebentar, lalu buang perlahan. Oke Nadia, sekarang coba diceritakan terlebih dahulu kesibukan sehari-hari yang Nadia lakukan. Tidak usah yang berat-berat dulu, mulai dari yang ringan saja. Baik ibu, biasanya kayak gitu saya kuliah ibu. Nah terus nanti siangnya saya mau konsultasi untuk PPL. Nah dimana harinya Nadia mencoba membuat skripsi, tapi saya malah cuma ada terus bingung mau ngapain. Oke, saya paham ya rasanya. Banyak sekali mahasiswa tingkat akhir itu memang ngerasain hal yang sama seperti yang Nadia rasakan. Iya ya bu, saya pikir cuma saya ada yang begitu bu. Sama sekali enggak kok, tapi ini justru malah pertanda kalau Nadia itu peduli sama hal yang sedang Nadia kerjakan. Nah, biar saya lebih paham, boleh ceritakan lebih detail soal PPL-nya dan skripsiannya? Boleh bu. Untuk sekarang, coba ceritakan apa yang paling membuat Nadia cemas soal PPL. Saya takut bu, ketika saya nanti saya nggak bisa mengajar murid-murid itu dengan baik. Terus takut murid-muridnya tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan bu. Dan juga Nadia sangat takut blank ketika di depan kelas nanti. Oke, kalau boleh tahu dari mana sih asal rasa takut itu? Apa pernah ada kejadian sebelumnya yang bikin Nadia merasa begitu? Saat ada mata kuliah TK ibu di semester lalu, yang mana saya itu sempat lupa apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi kuliah. Nah terus saya itu menjadi takut dan sampai sekarang masih berbayang-bayang akan hal itu.
Oke, saya menemukannya dengan baik, dan memang rasanya itu pasti nggak enak sekali ya waktu itu. Dan terima kasih sudah menceritakannya, Nadia. Nah ini Bu, nah semenjak saat itu saat mau meninggalkan klub, saya itu jadi gugup, cemas, bahkan bisa sampai lupa apa yang akan sampaikan. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10 seberapa besar rasa cemas itu muncul setiap kali Nadia membayangkan PPL? Sekitar 9 karena dia pikir nanti takut gagal itu. Oke, terima kasih ya sudah menceritakan sejujurnya, Nadia. Ini informasi yang penting buat kita olah sama-sama nantinya. Oke, sekarang giliran skripsi ya. Kira-kira untuk skripsi mana yang bikin Nadia bingung? Nanti sudah membuat skripsi Bu sampai bab 3. Nah masuk bab 4 itu Nadia kerjakannya bingung, analisis data itu banyak banget Bu. Terus juga ini belajar dari mana, ditambah dari pembimbing nanti juga susah dihubungi karena sedang mengajar. Oke, saya mengerti ya, itu memang membuat kita kurang nyaman. Jadi kalau boleh tahu dari semua bagian skripsi, ada tidak yang bagian yang sebenarnya sudah Nadia kuasai atau sudah selesai? Ada Bu, di bagian bab 1 sampai 3 itu sudah di ACC Bu, cuma di bagian bab 4 itu Nadia sudah bingung ini harus gimana. Nah, itu bagus sekali ya, Nadia. Berarti Nadia sekarang sebenarnya itu sudah jalan cukup jauh dan tinggal satu bagian ini yang terasa berat. Iya Bu, Nadia juga baru sadar kalau kita seperti itu. Betul, kadang kita cuma fokus ke bagian yang belum selesai sampai lupa menghargai bagian-bagian yang sudah berhasil dilewati. Oke Nadia, boleh saya tawarkan cara pandang lain soal rasa cemas itu? Boleh. Oke, rasa cemas itu sebenarnya cuma sinyal dari tubuh dan pikiran kita bahwa ada sesuatu yang penting untuk kita. Dan coba bayangkan kalau Nadia itu sama sekali tidak peduli sama PPL ataupun skripsinya, apa mungkin muncul rasa cemas ini? Nggak mungkin Bu, kalau Nadia pasti Nadia sekarang sampai aja. Nah, berarti rasa cemas itu justru bukti bahwa Nadia itu orang yang bertanggung jawab dan serius dengan masa depan sendiri. Bukan tandanya kelemahan, tetapi tanda kepedulian. Nadia belum bisa mengungkapkan versi itu sih Bu. Soal kejadian ketika take itu juga begitu. Boleh saya tanya apa yang Nadia pelajari dari kejadian itu dibanding hanya mengingat rasa lututnya saja? Mungkin Nadia jadi tahu, jadi perhatian lebih banyak sebelum melakukan praktik Ibu. Dan juga Nadia lebih hati-hati dalam menyampaikan materinya itu. Oke, bagus ya. Jadi sebenarnya kejadian itu bukan bukti bahwa Nadia itu tidak mampu, tetapi justru menjadi pelajaran yang berharga yang membuat Nadia sekarang semakin siap. Iya Bu, rasanya jadi lebih ringan kalau dilihat dari sisi lain. Sekarang kita akan mencoba untuk latihan singkat ya Nadia. Coba pejamkan matanya sebentar. Dan ingat satu momen di masa lalu ketika Nadia itu merasa benar-benar percaya diri dan tenang. Bisa momennya itu apa saja? Jadi ingat waktu sekelompok semester lalu Ibu, yang mana itu Nadia tampil dengan sangat sekali. Oke, bagus ya. Sekarang rasakan lagi momen itu dan secara sekuat mungkin apa yang Nadia lihat waktu itu
apa yang Nadia dengar dan bagaimana rasanya di dalam tubuh Nadia sekarang? Yang Nadia lihat teman-teman Nadia banget dengar suara Nadia sendiri Bu. Terus badan berasa ringan, nggak ada rasa berat sama sekali Bu. Oke, pas sekali ya di momen yang paling kuat itu coba genggam pergelangan tangan kirinya sendiri seperti ini. Oke, ya pasti seperti itu ya. Tahan sebentar sambil terus rasakan perasaan percaya diri tadi. Bagus, sekarang lepaskan pelan-pelan dan buka matanya. Oke, bagaimana rasanya sekarang? Rasanya jauh lebih tenang. Oke, nah gestur genggaman tadi itu sekarang menjadi semacam saklar buat memanggil kembali rasa percaya diri itu. Setiap kali nanti merasa cemas menjelang PPL atau bimbingan skripsi, Nadia bisa melakukan gestur yang sama untuk memicu perasaan tenang ini. Dan kedua Nadia akan coba mengingat gestur yang sudah Nadia lakukan. Sekarang coba Nadia bayangkan Nadia itu sekarang sedang berdiri di depan kelas untuk PPL. Bayangkan sedetail mungkin ruangannya seperti apa dan murid-muridnya sedang ngapain. Nadia bayangin Nadia sedang berada di ruangan kelas SMA Ibu. Murid-muridnya duduk rapi. Terus Nadia juga pegang buku catatan di depan. Oke, bagus. Sekarang rasakan lagi rasa percaya diri tadi dan lakukan gestur genggaman itu sambil membayangkan diri Nadia berdiri di sana. Nadia merasa lebih tenang bayangannya Bu, nggak secemas biasanya. Oke, bagaimana rasanya dibandingkan dengan bayangan Nadia sebelumnya soal PPL? Jauh lebih ringan Ibu. Seperti masih ada rasa deg-degan dikit tapi nggak sampai sepanik yang kemarin. Oke, rasa deg-degan itu wajar ya. Sedikit deg-degan itu justru bikin kita tetap fokus. Yang penting rasa itu tidak lagi menguasai, tapi Nadia yang pegang kendalinya. Iya Bu, saya setuju. Oke, sekarang coba bayangkan juga saat Nadia duduk di bimbingan skripsi bab 4 dengan dosen. Rasakan gestur yang sama kalau rasa cemas mulai muncul. Lalu gestur ini juga membantu Nadia membuat pembelajaran bimbingan nanti. Sekarang mari kita susun langkah konkretnya ya Nadia. Untuk PPL, apa satu hal kecil yang bisa Nadia lakukan minggu ini untuk mempersiapkan diri? Mungkin Nadia akan coba latihan duduk di depan saringan di rumah. Nanti kemudian Nadia cobakan kelas itu di depan teman-teman Nadia. Oke, bagus sekali ya. Itu langkah yang realistis dan bisa langsung dicoba. Kalau untuk skripsi bab 4, apa langkah kecil yang akan Nadia lakukan? Nadia mau mulai merapikan data dulu Ibu, biar nggak berantakan saat di analisis nanti. Oke. Kapan kira-kira Nadia bisa mulai melakukan apa? Besok Nadia akan coba memulai hal yang Nadia targetkan itu. Oke, bagaimana kalau dosen pembimbing masih susah dihubungi? Ada rencana cadangan? Nadia bisa coba hubungi lewat email formal dulu Ibu, sambil tetap dalam diri dan mengerjakan bagian mana yang menjadi. Oke, itu rencana yang matang Nadia, dan Nadia sudah menunjukkan bahwa Nadia itu sebenarnya mampu berpikir jernih kalau tidak dikuasai rasa cemas. Berarti buat sekarang Nadia sudah punya akal yang lebih jelas. Oke, sebelum kita tutup, coba Nadia rasakan sekarang dari skala 1 sampai 10 seberapa cemas perasaan Nadia dibanding di awal sesi tadi. Kalau ngerasain di angka 4 Ibu, karena jauh lebih tenang dari sebelumnya. Oke,
Itu perkembangan yang bagus sekali, Nadia. Ingat ya, gestur genggaman tangan tadi bisa dipakai kapan saja. Rasa cemas itu, ketika rasa cemas itu muncul, baik menjelang PPL maupun ketika Nadia bimbingan skripsi nantinya. Oke Bu, Nadia akan selalu praktikkan gestur tadi. Oke, sekarang Nadia sudah menunjukkan keberanian yang besar hari ini dengan cerita yang terbuka dan mau mencoba latihan-latihan tadi. Itu bukan hal yang kecil. Kak Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya sudah merasa lebih siap sekarang. Oke, sama-sama Nadia. Pelan-pelan saja ya. Satu langkah, satu tarikan nafas. Nadia pasti bisa melewatinya. Baik, untuk sesi kali ini bisa kita selesaikan. Terima kasih ya Nadia karena sudah bersedia untuk melaksanakan sesi konseling hari ini. Kita tutup.